Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Teresya Manulang dengan NPM 2229051043 dari Fakultas Farmasi Universitas Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang CDOB dokumentasi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu CDOB. CDOB adalah pedoman yang mengatur tata cara distribusi obat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan mutu, keamanan, dan khasiat obat tetap terjaga selama proses distribusi dari produsen hingga ke konsumen. Nah, CDOB itu diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut BPOM dan wajib diterapkan oleh seluruh pelaku usaha di bidang distribusi obat seperti pedagang besar farmasi atau biasa sering disebut PBS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CDOB dokumentasi. Dokumentasi dalam cara distribusi obat yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses distribusi obat terdokumentasi dengan baik, dapat ditelusuri, dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dokumentasi ini mencakup prosedur, pencatatan, dan laporan yang digunakan oleh pedagang besar farmasi atau PBS atau pihak yang terlibat dalam distribusi obat untuk menjamin keamanan, mutu, khasiat obat tetap terjaga selama proses distribusi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dokumentasi CDOB. 1. Dokumen manajemen mutu terbagi menjadi pedoman mutu perusahaan, kebijakan mutu dan komitmen manajemen, struktur organisasi dan uraian tugas, prosedur pelaksanaan distribusi obat. Yang kedua, ada dokumen prosedur operasional standar atau biasa sering disebut SOP. Terbagi menjadi SOP penerimaan obat, SOP penyimpanan obat, SOP pengeluaran dan distribusi obat, SOP pengelolaan obat rusak atau kedaluarsa, SOP penanganan pengaduan dan penarikan produk. Dan yang ketiga ada dokumen pengendalian dan pencatatan. Terbagi menjadi catatan penerimaan obat dari pemasok, catatan pengeluaran dan distribusi obat ke pelanggan, catatan suhu dan kelembapan penyimpanan, catatan inspeksi gudang dan alat transportasi, dan yang terakhir catatan pelatihan personal. Yang keempat itu ada dokumen terkait keamanan dan pelaporan, terbagi menjadi laporan penyimpanan atau insiden dalam distribusi, laporan audit internal dan eksternal, laporan penarikan obat dari peredaran laporan pengaduan dari pelanggan. Ini ada persyaratan dokumentasi pada CDOB. Itu jelas dan lengkap sampai informasi harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua, terdokumentasi dengan baik sampai harus disimpan dalam format tertulis atau digital yang dapat diakses dengan mudah. Yang ketiga, terlacak dan terencana sampai memungkinkan pelacakan obat hingga dari pemasok hingga ke pelanggan. Yang keempat, terkini dan selalu memperbaharui sampai harus direvisi secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi atau kebijakan baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang penyimpanan dan pengelolaan dokumen-dokumen. Penyimpanan dan pengelolaan dokumen-dokumen harus disimpan dalam bentuk hard copy dan atau soft copy dengan sistem percadangan. Masa penyimpanan dokumentasi minimal 5 tahun atau sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses dokumen untuk mencegah perubahan yang tidak sah. Kesimpulan dari presentasi saya, dokumentasi dalam CDOB itu adalah pentingnya dalam sistem distribusi obat untuk memastikan keamanan, mutu dan khasiat obat tetap terjaga. Dengan adanya dokumentasi yang baik, semua proses distribusi dapat ditelusuri dan diaudit secara efektif sehingga mencegah penyimpangan yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Oke teman-teman, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Baik teman-teman.